Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Fajar Utami, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Wonogiri. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut pendapat Gusen pada tahun 2004. Langkah-langkah dari segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, untuk memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Skenario praktek segitiga restitusi. Suatu hari ketika saya mengajar di kelas 10 Farmasi 1. Bel istirahat berbunyi, menandakan jam saya mengajar telah usai. Kemudian saya menutup kegiatan pembelajaran. Saya mempersilahkan peserta didik untuk istirahat dan dapat keluar kelas. Saya masih berada di dalam kelas karena ingin mereka kehadiran peserta didik, karena saya di sini juga sebagai wali kelas di kelas tersebut. Ketika sedang mereka kehadiran, saya melihat seorang peserta didik bernama Intan yang masih di dalam kelas dan terlihat sedang serius mengerjakan tugas. Tiba-tiba ada seorang pria bernama Okta datang dengan cepat dari luar kelas dan mengambil dengan paksa buku yang sedang digunakan Intan untuk mengerjakan tugas. Secara spontan, Intan mengeluarkan kata-kata kotor. Hal ini tentu membuat saya terkejut dan ingin marah karena kesal dengan ulah mereka berdua. Saya menegur keduanya sejenak dan mengajak mereka berdua ke ruangan saat itu juga. Di dalam skenario ini ada dua kasus. Kasus yang pertama, Okta mengganggu Intan saat sedang mengerjakan tugas. Dan kasus yang kedua, Intan mengeluarkan kata-kata kotor karena buku yang ia gunakan untuk mengerjakan tugas diambil secara paksa oleh Okta. Berikut video pelaksanaan praktek segitiga restitusi. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian karena waktunya sudah habis dan sudah memasuki jam istirahat. Silahkan kalian bisa istirahat keluar kelas. Saya masih akan tetap di sini karena saya akan menyelesaikan backup kehadiran kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intan, kamu tidak istirahat? Tidak, Bu, saya masih mengerjakan tugas. Oh, tadi malam belum dikerjakan? Belum, Bu. Ya, silahkan dikerjakan. Ya, Bu. Sensor. Kenapa sih, Kak? Istirahat dan kerjain tugas. Ya biarin. Ada apa kalian kok berantem gini? Tadi udah pulang, Kak. Saya sedang belajar terus buku saya ditarik. Lagian bukannya istirahat malah ngerjain tugas. Yaudah, setelah ini nanti kalian ke ruangan ibu, kita selesaikan masalah ini sama-sama. Ya, Iya, Bu. nggak usah lagi gitu ya. Iya, Bu. Yuk. Okta, apa yang kamu lakukan tadi kepada Intan? Saya mengganggu dia saat membuat tugas, Bu. Mengapa kamu melakukan hal itu? Saya iseng saja, ingin bercanda, Bu. Apakah kamu tahu
dengan kamu tadi bercanda sama Intan sehingga memancing emosinya, Intan mengeluarkan kata-kata kotor dan kamu sekarang dalam masalah? Iya Bu, saya tidak sengaja. Saya tadi hanya ingin bercanda Pak. Baiklah, Ibu di sini tidak ingin mencari siapa yang salah. Ibu di sini mencari penyelesaian. Sama-sama kita berpikir bersama-sama tentang apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukan pasti punya alasan, bukan? Pasti bahagia bila tadi Intan terkejut, kesal dan marah. Iya begitu? Iya Bu. Ya, Ibu lihat tadi kamu merasa senang melakukannya, tetapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakiti hati orang lain, sehingga sekarang kamu dalam masalah. Iya Bu. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu lakukan? Bersikap baik sama orang lain, menghargai sesama teman, dan saling menghormati sesama teman Bu. Kamu mengingat betul keyakinan kelas kita, tapi dengan mengganggu Intan tadi yang sedang mengerjakan tugas, apakah itu kamu sudah menghargai dan bersikap baik dengan teman? Belum Bu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau kamu terus berbuat usil seperti ini di kelas? Saya ingin menjadi orang yang baik dan bisa menghargai teman Bu. Baiklah, sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf ke Intan dan tidak mengulangi perbuatan saya Bu. Bagus, tapi sekiranya nanti kamu ulangi lagi, bagaimana? Saya akan menerima semua sakit yang akan diberikan. Ya, sekarang silakan kalian bersalaman, bermaaf-maafan. Ya, sekarang silakan kalian kembali ke kelas. Ya Bu. Intan, kamu tidak kembali ke kelas? Sebelumnya saya ingin cerita Bu. Ya, silakan bercerita Intan. Tadinya saya kesel Bu. Saya diganggu saat belajar, padahal saya sedang sangat serius. Apakah dengan kata kotor tadi merupakan solusinya? Tidak Bu, tapi saya keceplosan. Saya tidak sengaja karena saya emosi. Apakah kamu tahu dengan mengeluarkan kata-kata kotor itu tidak hanya bermasalah dengan saya sebagai guru, tapi juga bermasalah dengan Allah. Allah tidak suka mendengarkan hal-hal seperti itu. Iya Bu. Baik, Ibu sekarang tidak ingin mengungkit kesalahanmu. Kamu sudah tahu kalau kamu sudah melakukan kesalahan. Sekarang kita akan mencari penyelesaian bersama-sama apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Pasti kamu ingin diakui tadi karena seperti itu, ingin dihargai karena kamu sedang membuat tugas. Iya Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kamu percaya, yang mana yang belum kamu lakukan? Kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan lainnya. Kita tidak boleh berkata kotor di dalam kelas dan bersikap baik sama orang lain. Kamu mengingat baik kesepakatan kelas kita dan keyakinan kelas. Apakah dengan tadi mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru, kamu menghargai dan menghormati orang lain? Tidak Bu. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya minta maaf Bu. Minta maaf itu mudah, tapi bagaimana ke depannya? Saya berjanji tidak mengulanginya lagi Bu. Oke, pakai janjimu dan jangan diulangi lagi ya. Iya Bu, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Sekarang silakan kembali ke kelas. Iya Bu.